Halo pemirsa, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Senang sekali saya Irin Anggun dapat kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda tentunya dalam program podcast Angkat Koper. Obrolan singkat tentang koperasi, persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta untuk bidang koperasi. Dan seperti biasa di podcast Angkat Koper sudah menghadirkan 3 narasumber terbaik yang akan kita ajak diskusi sesuai dengan tema yang sudah kita persiapkan untuk Anda semuanya. Hari ini di podcast Angkat Koper kita akan membahas seputar peran pesantren sebagai sentra ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Seperti apa obrolan menarik hari ini? Boleh kita langsung sapa 3 narasumber yang sudah hadir. Di sebelah saya, ya sebelah kanan saya sudah hadir yang cantik-cantik hari ini, yaitu Ibu Helen Fornika selaku Kasih Kelembagaan dan Usaha Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Bu Helen. Halo Mbak Anggun. Aduh Bu Helen, ini apa kabar Bu Helen? Alhamdulillah. Kerjaan makin banyak, makin numpuk. Oh iya. Tetap ya Bu ya. Tetap yang itu. Tetap ya karena akhir tahun juga ya kan, bener kejar banget. target ya. Oke, terima kasih Bu Helen sudah hadir. Dan kali ini kami juga ingin menyapa sudah ada Mas Dena Heratamtama selaku dari Koperasi Konsumen Syariah Pondok Pesantren Al Mumtaz. Ya, halo Mas Dena, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, ini kegiatannya ngapain aja nih Mas pas pandemi kayak gini? Tetap kegiatannya berkurang atau makin nambah? Tetap produktif di tengah pandemi dan terus bergerak karena kalau diam nanti mati. Kalau dia tuh nanti mati maksudnya itu nggak berkarya, ya kan, nggak ngapa-ngapain gitu. Baik, terima kasih buat Mas Dena. Dan satu lagi, ini adalah bapak saya. Ya ini sudah ada Bapak Aslam Ridlo selaku anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Aslam, ini udah kelihatan seger, sehat, buger nih kayaknya. Rahasianya apa Pak Aslam? Harus sehat, harus semangat, tetap jangan lupa bahagia. Wah ini dia quote-nya ya kan, jangan lupa Iya. bahagia. Karena bahagia bisa ningkatin imun ya kan Iya. Pak. Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Aslam Ridlo. Dan juga untuk seluruh tamu saya yang sudah hadir di podcast Angkat Koper hari ini. Menarik ya, kita membahas terkait dengan peran pesantren sebagai sentra ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Kita langsung ke empunya aja kali ya Bapak dan juga Mas. Kita ke Ibu Helen. Bu Helen, sebelum kita lebih jauh mungkin boleh disebutkan ataupun juga diinformasikan terkait dengan koperasi yang ada di pesantren di Yogyakarta. Ini nih berapa begitu Bu yang memang sudah terdata begitu? Silakan. Oke, makasih Mbak Anggun. Jadi sebelumnya Mbak Anggun, ini acara ini saya anggap luar biasa ya, luar biasa karena ini adalah burning platform. Jadi membakar pemikiran kita yang selama ini kita beranggapan bahwa koperasi itu kuno, koperasi itu jadul, koperasi itu tidak Keren. tidak ada, tidak itu. berdaya, kan kayak itu ya Pak ya. Padahal di tengah-tengah kita ini ada satu komunitas yang sangat potensial, yang isinya adalah anak-anak cerdas, anak-anak sehat ya, generasi solehah kayak itu ya. Jadi generasi milenial lah ya. Jadi jujur ini yang kita harapkan dan memang mereka ini adalah yang tercirikan dalam nilai-nilai inti gerakan ekonomi kerakyatan, yaitu pesantren. Nah ini adalah modal dasar. Nah kalau kita berbicara tentang berapa sih data, berapa sih jumlah koperasi yang ada di DIY ya. Jadi berbicara tentang koperasi di DIY ini ada hampir 2.000 koperasi. Hampir 2.000. Hampir 2.000. Jadi data lengkapnya sekitar 1.918 koperasi. Nah, ini terdiri dari yang berbadan hukum kabupaten kota dan provinsi. Nah, untuk yang berbadan hukum provinsi ada sekitar 283 koperasi. Nah, ini kalau berbicara lagi tentang berapa banyak sih data koperasi yang ada di pondok pesantren ya, Mbak ya. Jadi pondok pesantren kita ada sekitar 319 pondok pesantren ya, Mas Dena ya kalau nggak salah ya. Nah tetapi dengan adanya 319 itu yang ada koperasinya di dalam pondok pesantren itu hanya 41 koperasi. Nah ini sebenarnya tantangan juga buat kita ya Mbak Anggun. Nah jadi 41 koperasi ini tersebar di kabupaten kota. Kabupaten kota yang berbadan hukum DIY itu provinsi itu ada 5 koperasi, termasuk Al Mumtaz ini adalah salah satu
koperasi pondok pesantren yang memang unggulan kita lah, gitu ya. Jadi ini adalah salah satu yang sedikit ini yang kita nanti harapkan memang mereka bisa eksis, mereka bisa berkembang, dan apa yang menjadi nilai-nilai yang terkandung di dalam koperasi itu bisa diterapkan di pondok pesantren ini. Begitu. Oke, jadi cukup mencengangkan ya Bapak dan juga Mas Dena, Ibu Helen, bahwa untuk di Yogyakarta sendiri ini jumlah ponpes ini sekitar 319. Tapi ternyata yang ada koperasi hanya 41 begitu, dan salah satunya ini ada Mas Dena ini yang bisa akan menceritakan bagaimana mereka bisa berorganisasi dengan sekarang, lalu survive-nya juga seperti apa begitu. Nah, kita langsung saja ke Mas Dena. Mas Dena boleh diceritakan terkait dengan Koperasi Konsumen Syariah Pondok Pesantren Al-Mumtaz. Ini seperti apa, organisasi seperti apa, anggotanya sudah berapa, kegiatannya apa saja begitu. Silakan Mas Dena. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin yang saya hormati Pak Aslamwido dan juga dari Ibu Dinas Koperasi dan juga pemandu acara, bahwasanya memang untuk pondok pesantren masih pada tataran di dakwah dan juga pendidikan, sehingga peran pesantren harusnya ada 3, yaitu dakwah, kemudian pendidikan, dan juga pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini terus kita dorong, salah satunya dari Kementerian Agama ini mulai mendorong peta jalan kemandirian pesantren. Salah satunya melalui usaha koperasi. Di kita memang sejak dari awal pendirian, karena koperasi ini tidak bisa terpisah dengan pondok pesantren ya. Pondok pesantren berdiri tahun 2012, Pondok Pesantren Terpadu Al-Mumtaz. Adapun untuk koperasi ini baru 2018. Untuk awalnya dulu, kemudian mengalami perubahan anggaran dasar di tahun 2020 akhir, sehingga tadinya di ranah kabupaten kota, tetapi tidak bisa mengakomodir anggota karena kebanyakan santri kita itu sekarang lebih banyak yang regional atau DIY, sehingga kita meningkatkan dari anggota yang dari tingkat kabupaten menuju provinsi, sehingga sekarang jadi pendampingan dari Dinas Koperasi Provinsi. Kemudian untuk kegiatan yang ada, kita koperasi berbasis sektoril, yang mana bergerak di minimarket utamanya, sehingga mengakomodir terkait dengan kebutuhan utamanya adalah santri, kemudian diantaranya warga sekitar. Dengan adanya pandemi memang sangat jauh sekali selama 2 tahun ini. Dulunya itu ketika dalam 1 bulan itu bisa omset itu bisa sampai 80 juta. Sebelum pandemi ya? Sebelum, tapi setelah pandemi ini sangat drastis karena dari santri juga kemarin juga sempat dipulangkan karena kekhawatiran orang tua ya, takut anaknya kena. Kemudian setelah beberapa bulan dimasukkan kembali itu juga masih setengah, dalam artian belum ada pergerakan yang maksimal ya begitu. Dari masyarakat pun kita mulai mencoba untuk menggait masyarakat, tapi ya karena masyarakat juga kondisi ekonomi juga masih terkena dampak, sehingga untuk pembelian di usaha kita pun juga turun hampir 0,5%-nya. Begitu. Alhamdulillah mulai di tahun ini sudah mulai tergerak untuk ranah peningkatan omset, sudah sekitar 2 bulan terakhir ini sekitar mulai naik, biasanya 25-24 juta, kemudian sekarang hampir 30 sampai 32. Jadi sudah ada peningkatan ya. Apalagi sekarang dengan kita koordinasi terus dengan pihak pondok dengan cara bagaimana santri ini divaksin supaya aman ya. Dan kegiatan pembelajaran berlangsung, alhamdulillah 100% sudah kembali ke pondok, dan untuk usaha juga sudah dibuka untuk umum. Itu yang salah satunya kita juga survive dari sampai sekarang karena kita sudah memiliki segmen yang pasti, yaitu santri. Sudah kembali lagi mereka ya. Jadi kita kenapa bisa survive, salah satunya itu inovasi dan juga edukasi serta kolaborasi. Edukasi itu ya kita terus bagaimana karena anggota ini baru pengurus pondok, sehingga untuk anggota di tahun ini sekitar 53. Kemudian untuk non anggota itu lebih banyak, sekitar ada 400-an karena kita menggandeng santri yang ada di pondok, kurang lebih sekitar 450-an. Nah, untuk edukasi kita tetap edukasi bagaimana
santri itu tidak boleh jajan di luar, harus di koperasi. Betul, untuk pemberdayaan koperasi juga dong ya. Jadi dari kita untuk kita kembali, Iya, betul. nantinya akan kita jadikan bahwasanya koperasi ini sebagai marketplace untuk anak-anak, terutama kan anak-anak santri kan juga memiliki usaha seperti pembuatan deterjen, kemudian pembuatan roti bakpia, yang alhamdulillah sudah dibantu oleh Bank Indonesia mendapat sertifikasi halal. Nah, kemudian ada air minum dalam kemasan, laundry, catering. Alhamdulillah anak-anak mempunyai produk bisa kita tampung untuk kita jualkan. Baik, ini luar biasa ya semangatnya ya ternyata ya. Di tengah kondisi pandemi ya, walaupun memang semua sektor ya itu akan terkena dampaknya juga gitu, tapi mereka bisa survive sampai dengan sekarang, walaupun mungkin belum bisa kembali normal ya, tapi minimal sudah ada pergerakan yang positif begitu ya Mas ya. Baik, kita ke Pak Asram Ridlo. Pak, tadi kan kalau dari Bu Helen ini data menunjukkan bahwa sekitar sudah ada 319 pondok pesantren di Yogyakarta. Tapi ternyata yang memiliki koperasi ini setengahnya aja nggak ada ya Bu ya. Ini katanya berapa persennya, hanya 41 begitu. Ini sebenarnya kenapa sih Pak? Padahal ini pesantren ini kan juga digadang-gadang bisa melakukan ini ya percepatan ekonomi nasional juga begitu. Silakan Pak. Begini, tadi dalam diskusi itu kita sampaikan banyak kegiatan di masyarakat itu yang janjane sudah kegiatan ekonomi. Mereka wis ana kumpulane, wis ana catetane gitu, tapi belum berupa badan hukum koperasi. Meskipun banyak di antara mereka itu nganggap nek iki aku koperasi, gitu, tapi belum berbadan hukum koperasi. Nah, ini terjadi juga, banyak terjadi di pesantren. Di pesantren itu sudah kegiatan dari anggota oleh anggota untuk anggota sudah ada sebenarnya. Sudah ada dari santri untuk santri dan akan kembali ke santri. Kembali lagi ke santri. Itu sudah terjadi. Karena kebutuhan santri itu kan banyak. Ada logistik, ada ATK, ada kebutuhan untuk keperluan sehari-hari itu kan. Itu selama ini sudah ada proses kegiatan yang dihimpun dari santri, kemudian kembali lagi ke santri. Ini selama ini sudah ada pembukaannya. Hanya memang sekali lagi belum berbadan hukum koperasi. Maka tahun 85 kalau nggak salah itu ada gerakan dari Kemenko waktu itu pendirian Kopontren seluruh Indonesia. Di Yogyakarta kalau nggak salah waktu itu ada 50 Kopontren. Tapi waktu itu proyek nasional, ada pembentukan koperasi untuk pesantren. Nah, dalam perkembangannya tahun berapa itu saya usul di Komisi B untuk memfasilitasi dana bergulir ke Kopontren itu, data di Dinas Koperasi waktu itu ada 40 Kopontren. Tapi setelah dicek ternyata yang memenuhi syarat badan hukum itu hanya 5. Hanya 5, maksudnya badan hukum itu ya ada badan hukumnya, ada kegiatan RAT-nya. Syaratnya semuanya terpenuhi ya Pak? Nah, itu ternyata dari 40 itu ada ternyata hanya 5. Hanya 5 yang memenuhi syarat. Nah, ini menurut saya PR ya, termasuk bagi kami juga yang di Komisi B, DPRD DIY, bagaimana agar sosialisasi ke pesantren khususnya terkait dengan ndadekne badan hukum kegiatannya teman-teman di pesantren sing janjane secara kelamin itu sudah masuk jenis kategori koperasi, hanya belum berbadan hukum koperasi. Kemudian kebetulan juga tahun 2021 ini Pak Gubernur menyampaikan usul prakarsa penyusunan perda tentang pesantren yang nanti akan kita bahas di tahun 2022. Nah, harapannya bisa simultan ini nanti menjadi penambah pemacu teman-teman Dinas Koperasi UMKM dengan adanya perda pesantren itu, fasilitasi pesantren. Nah, mungkin nanti di situ dalam pembahasan di Pansus kita mungkin juga akan banyak mendapat masukan dari teman-teman Dinas Koperasi UMKM tentang fungsi pesantren di pemberdayaan. Karena Undang-Undang 18 tahun 2020 tentang pesantren itu tadi benar disampaikan teman dari Alumnus tadi, fungsi pesantren itu kan ada 3.
Satu pendidikan, yang kedua dakwah, yang ketiga itu pemberdayaan masyarakat. Nah, pada sisi pemberdayaan masyarakat ini kaitan dengan koperasi mungkin nanti ke depan butuh banyak butuh banyak sosialisasi, kemudian pendampingan agar kegiatan yang secara ekonomi itu sudah memenuhi syarat untuk didadekke badan hukum koperasi. Nah, harapannya itu. Makanya ke depan mulai tahun 2023 nanti akhir perubahan 2022 mungkin sosialisasi tentang koperasi di pesantren ini perlu lebih dimasifkan. Agar kegiatan-kegiatan sing janjane wis mlebu ning nggon koperasi, kegiatan koperasi itu bisa terkelola oleh lembaga usaha yang namanya koperasi badan hukumnya gitu. Saya kira itu Mbak Anggun ya. Baik, terima kasih Pak Aslam Ridlo. Ini kita langsung ke Bu Helen. Bu Helen, kalau menurut Pak Aslam tadi sebenarnya ini rekan-rekan semuanya ini kalau bisa dibilang mereka tuh sebenarnya sudah melakukan kegiatan berkoperasi begitu, tapi belum ada badan hukumnya begitu. Mungkin Mbak Anggun boleh nambah ya sebelum Mbak Helen ya. Boleh silakan. Begini. Tadi yang sampaikan tadi banyak pesantren-pesantren itu yang sudah punya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif. Nggawe sabun deterjen itu hampir nek meng jumlahnya 10 saja lebih. Pesantren di Jogja ini yang punya usaha pembuatan sabun deterjen, sabun cuci dan sabun mandi. Kenapa teman-teman pesantren membuat kegiatan memproduksi itu? Karena santri-santri ya butuh whip. Butuh nggo atus, butuh nggo cuci, butuh mereka sendiri. Gitu, untuk mereka sendiri yang memproduksi mereka sendiri. Kemudian di pondok di Bantul Al-Imdad itu malah dia mengelola sampah. Kalau dulu itu hanya untuk sampah pesantren, sekarang justru sampah pondok-pondok pesantren di Kabupaten Bantul itu dihimpun oleh Al-Imdad. Lebih luas sekarang. Kemudian diolah, dipilah gitu. Kemudian dijual. Yang plastik dipres menjadi bahan baku didaur ulang ya Pak ya begitu ya. Kemudian ada banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di UKM itu dilakukan juga oleh teman-teman di pesantren. Itu yang tadi saya matur beberapa indikasi kegiatan ekonomi itu. Nggawe sabun deterjen, kemudian ngolah sampah, kemudian batik, kemudian kalau kuliner pasti kuliner, olahan makanan itu hampir pesantren itu rata-rata punya kegiatan ekonomi itu. Gitu. Baik. Nah, coba kita tanyakan ke Ibu Helen. Bu Helen, ini sebenarnya ada apa begitu? Wah, ada apa di balik ini? Sebenarnya mereka ini sudah melakukan kegiatan yang erat sekali kalau kita bisa bilang itu adalah kegiatan berkoperasi begitu. Tapi ternyata belum berbadan hukum ini sebenarnya kenapa Bu? Apakah ada ketidakpahaman atau mereka sebenarnya tidak terlalu merasakan bahwa ketika saya berbadan hukum, apa bedanya dengan saya melakukan kegiatan yang sama tapi bedanya belum berbadan hukum begitu? Silakan Bu. Makasih Mbak Anggun. Jadi benar yang disampaikan Pak Aslam tadi. Hal itu Pak bukan terjadi hanya di pesantren saja ya Pak ya. Jadi banyak sekali kegiatan masyarakat. Iya, masyarakat itu jadi kayak koperasi pesantren ini tadi juga dia sudah ada kegiatan ekonomi sebenarnya di dalam situ, tapi mereka sudah menyebutnya ini koperasi gitu ya Pak ya. Menyebutnya koperasi ya walaupun tidak ada badan hukum ya. Benar Mbak. Jadi kalau misalnya kita tanya pesantrennya ada koperasi? Ada, karena kami ada minimarket di situ. Jadi anak-anak santri itu juga kebutuhan mereka ini disuplai dari koperasi. Nah inilah, memang ini upaya kami ya. Jadi kita selalu Pak di kegiatan kita untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa suatu kegiatan yang dia ada pergerakan ekonomi di situ yang harusnya memang ini harus berbadan hukum. Jadi ada legalitasnya lah untuk terutama ke pesantren tersebut. Nah ini selalu kita berikan sosialisasi, kita dorong untuk mereka, kalau mereka apalagi mereka sudah ada. Yang belum ada juga ini target kita gitu. Nah, apalagi mereka sudah ada
selama ini pergerakan ekonomi tadi, jadi kita tinggal menggiringnya sedikit untuk mereka berbadan hukum. Nah ini sudah kita lakukan juga. Dan untuk koperasi yang tadi yang belum ya, kalau untuk yang dia ada koperasinya tapi berbadan hukum kita dorong. Tetapi ada juga koperasi dari 41 itu juga ada koperasi yang masih pasif Mbak Anggun. Jadi koperasi ini yang tidak berjalan lah. Nah ini juga menjadi menjadi target kita untuk selalu mensosialisasikan, selalu mendampingi mereka supaya apa sih yang menjadi hal-hal yang harus dilakukan ke koperasi tersebut. Jadi koperasi itu kalau misalnya dia tidak melakukan RAT selama 2 tahun berturut-turut saja, tidak ada laporan keuangan, ini sudah kita anggap bahwa koperasi ini pasif. Artinya kan memang hal-hal itu memang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh pengurus sebenarnya. Nah ini juga menjadi target kita di dinas. Dan juga bukan saja di koperasi, kita juga di lingkungan bukan hanya di lingkungan pondok pesantren saja, tapi kita ada di lingkungan masjid, Mbak. Di lingkungan masjid ini juga Pak Aslam ya. Jadi ada pengelolaan keuangannya juga di situ sudah baik, sudah kita giringkan. Yang kemarin itu yang sangat aktif ini KSPPS BMT Syuhada Pak ya. Mungkin Bapak tahu yang ada di Kota Baru ya Pak. Nah yang baru-baru ini juga ada KSPPS Suciati Saliman Sejahtera di Sleman. Nah ini juga dari masjid Mbak Anggun. Jadi bukan hanya di komunitas pesantren saja. Jadi di masjid-masjid ini juga sudah kita lakukan sosialisasi. Nah selanjutnya selain kita melakukan sosialisasi ke lapangan, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti Germaskop, gerakan memasyarakatkan koperasi. Nah ini selalu kita kita agendakan dan memang ini menjadi rutin, menjadi kegiatan di Dinas Koperasi. Baik itu melalui media sosial, baik itu secara langsung maupun melalui siaran radio, televisi, ini juga sudah menjadi agenda kita. Nah inilah upaya-upaya kami untuk selalu mengenalkan apa sih itu koperasi, apa sih keuntungan menjadi kita tergabung di dalam koperasi. Nah gitu. Jadi memang ini jadi tantangan kita bangun, tapi kita bersama dukungan dari Pak Aslam, anggota dewan, terutama dewan ini memang sangat mensupport kita. Jadi anggaran kita untuk yang kemarin itu ada beberapa angkatan untuk sosialisasi Pak, tahun depan itu bertambah 2 kali lipat loh Pak. Iya betul. Jadi untuk PR-nya Bu. Ini kita syukur sekali ya, karena memang tugas yang berat tadi. Loh kok banyak sekali masyarakat kita ini nggak paham koperasi. Nah ini juga tantangan sekali bagi kami. Jadi kegiatan yang 2 kali lipat di tahun sekarang itu angkatan untuk kita mensosialisasikan koperasi ini yang akan memang kita menjadi evaluasi di tahun ini. Kita akan selalu berbenah Mbak Anggun, kita akan selalu mensosialisasikan bagaimana caranya. Kalau kemarin kita secara langsung ya, oh ternyata kalau kayak ini mungkin tidak menarik bagi masyarakat. Oh mungkin nanti akan kita ada ide atau inovasi yang supaya masyarakat itu lebih pengen gitu tahu ya? kayak itu ya. Ini yang sudah kita lakukan Mbak Anggun. Oke, ini kalau kita berbicara soal sosialisasi, beda segmen beda cara ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita harus tahu nih jurus jitu kalau dengan misalnya organisasi atau mungkin sebuah kelompok apa begitu, apa yang sekiranya cara yang cocok untuk mereka agar mereka lebih tertarik ya Bu ya, dengan adanya penjelasan koperasi, lalu juga apa manfaatnya begitu. Semangat ya Bu Helen ya. Betul, semangat. Di sini udah 2022, wah bentar lagi nih, ini udah bulan apa ini ya kan, sudah menuju akhir tahun. Oke, kita kembali ke Mas Dina. Mas Dina kalau tidak salah tadi untuk Koperasi Konsumen Syariah Pondok Pesantren Al Mumtaz ini tadi untuk anggotanya jumlahnya adalah sekitar 50-an. Sekitar 50-an dan non anggotanya ini berjumlah sekitar 400-an ya. Ini kenapa anggotanya hanya sekitar 52, 53 kalau tidak salah tadi? Ya karena kita jangan sampai menjadi anggota sebentar terus keluar. Oh jadi mencari yang benar-benar loyal, yang setia begitu ya? Benar, karena menjadi anggota di kita itu ada proses panjang yang mana ada tes seleksi. Jadi tidak asal langsung jadi anggota. Mau akhirnya jadi gitu ya. Benar. Seleksinya seperti apa Mas Dina? Yang jelas kalau di kita kurang lebih sudah jadi calon anggota itu 2 tahun minimal. Calon, itu baru calon. Ya, karena
kalau sebelum jadi anggota kan ada namanya calon di kita. Calon anggota itu minimal 2 tahun itu dijadikan calon anggota. Kalau 2 tahun sudah melewati baru akan menjadi anggota. Karena di kita itu istiqomah itu berat, Mbak. Iya betul. Istiqomah itu berat karena bertahan dengan kondisi yang ada di koperasi pondok pesantren itu ada lika-likunya. Kadang kok SHU-nya dikit. Wah, terus kok sepertinya koperasinya kok tidak berkembang, kok tidak sejalan dengan jalan ide saya. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi istiqomah, tapi tetap kita menerima kritikan dan juga masukan saran sekiranya membangun untuk koperasi. Oke baik, memang untuk menjadi anggota itu tidak hanya mau gitu ya Mas ya, ternyata ada seleksinya. Ini bukan apa-apa ya, karena untuk membuat organisasi ini juga semakin solid begitu ya Mas Dina ya. Oke, nah kita langsung lanjutkan lagi ke Pak Aslam terkait dengan masih nih Pak terkait dengan koperasi, lalu juga sekarang kita membahas lebih ke pesantren sebagai sentra ekonomi kerakyatan. Nah ini ya kan, ini mungkin ada dorongan atau mungkin juga ada upaya juga nih Pak dari Dewan terkait dengan bisa membuat koperasi yang ada di pondok pesantren ya, terutama ini agar mereka ini menjadi sebuah lembaga begitu Pak. Seperti apa Pak? Ya, jadi kenapa kita berharap koperasi itu bisa hidup di pesantren? Karena pesantren itu salah satu karakteristik pesantren itu kan dia dilahirkan di lingkungan masyarakat. Artinya dia bukan sebagaimana sebuah lembaga pendidikan yang tertutup ke masyarakat. Konsep pesantren itu dia cair dengan masyarakat, maka salah satu dari fungsi pesantren itu adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan, betul. Karena pesantren ini salah satu jadi pesantren itu dia dilahirkan dari lingkungan masyarakat. Jadi yang melahirkan pesantren itu masyarakat. Tanpa ada supporting dari masyarakat sekitar, maka pesantren yang bersangkutan ini tidak akan bisa tumbuh baik. Nah, oleh karena itu, maka kita berharap kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di lingkungan masyarakat itu bisa diekspor, digali oleh masyarakat bersama dengan pesantren. Kemudian dari hasil kegiatan ekonomi produktif itu bisa dimanfaatkan dari dan oleh masyarakat bersama dengan pesantren. Itu kenapa kalau kita berharap koperasi itu bisa tumbuh di pesantren. Kemudian kaitan dengan dengan kegiatan industri kecil menengah di pesantren. Memang harus kita akui Mbak Anggun, Mbak Ellen, era pesantren bisa tumbuh industri, kemudian bisa tumbuh ekonomi kreatif ini belum lama. Jadi belum lama itu hitungannya belum kalau dulu itu pesantren itu kan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif, industri belum masuk itulah. Baru sekitar 10 sampai 20 tahun terakhir ini industri bisa masuk pesantren, teknologi bisa masuk pesantren, kemudian IT masuk pesantren, sehingga di 20 tahun terakhir ini pesantren itu banyak yang kemudian tumbuh kegiatan-kegiatan ekonomi itu. Apalagi sekarang era digital marketing ini, saya sangat optimis teman-teman santri itu lebih cepat kalau sinau digital marketing daripada yang di luar pesantren, mungkin lebih cepat karena mereka fokus dan fasilitasnya ada. Sehingga kalau konteksnya adalah digital marketing, ini insya Allah teman-teman santri ini siap lah gitu untuk misalnya kemudian kita bersama dengan Dinas Koperasi UMKM bersama-sama melakukan pembinaan, kemudian pendampingan ke koperasi-koperasi yang berkomunitas khusus gitu. Tadi saya matur ada koperasi pesantren, ada koperasi masjid, ada koperasi yang entitasnya khusus itu. Yang di masjid itu sekarang ini masjid itu dikelola oleh
teman anak-anak milenial. Ya. Jadi kalau dulu masjid itu yang ngelola itu simba-simba, Ya. yang ada dopelo. Oh, sekarang beda ya Pak ya. Sekarang ini yang ngelola itu anak-anak muda. Kayak Mas Dena gini nih, seger-seger semuanya. Milenial Iya, keren itu Pak. milenial gitu. Itu Mbak Agun ya. Oke, ini saya juga mau bertanya nih kepada Bu Helen. Tadi mumpung Pak Asam Ridho ini mengaitkan dengan digital marketing. Nah ini untuk Dinkop sendiri kan ada aplikasi Sibakul ya Ibu ya. Nah ini untuk teman-teman dari koperasi pesantren ini sudah ada berapa nih mungkin yang memang bergabung dengan Sibakul ini? Baik Mbak, jadi yang disampaikan Pak Aslam tadi benar banget ya Pak. Jadi sekarang itu koperasi itu kita lihat bukan koperasi yang besar yang akan sukses Mbak. Jadi koperasi yang cepatlah yang akan sukses, yang akan bertahan. Jadi ini terbukti pada masa pandemi ini kita melihat banyak juga beberapa koperasi ada yang sampai usahanya tutup. Terus tuh ada juga dia berganti usaha, tetapi masih banyak juga koperasi yang masih tetap eksis di masa pandemi ini. Ini mereka ini sudah melakukan atau menerapkan ya sistem digitalisasi yang disampaikan Pak Aslam tadi. Nah, jadi artinya yang tidak mati suri lah ya, yang koperasi yang tidak pasif ini koperasi yang sudah melek teknologi. Mereka sudah bisa bertransformasi. Bagaimana keadaan sekarang? Mereka sudah bisa beradaptasi. Nah, kita tadi yang disampaikan Mbak Anggun benar, kita ada sistem ya, aplikasi Sibakul yang kita namanya. Ini adalah sistem atau aplikasi pembinaan bagi koperasi UKM yang berdaya saing dan berciri khas orang Jogja. Ini maksudnya Sibakul. Nah, apa sih yang menjadi keuntungan di saat kita masuk ke Sibakul ini? Banyak sekali Mbak Anggun. Nah, yang sangat menarik sekali di Sibakul ini bahwa kita ini bukan dinasnya yang akan mendata. Jadi bukannya kita atau PPKL kita atau pendamping kita yang datang ke koperasi-koperasi, ayo datanya seberapa, bagaimana usahanya, bagaimana kelembagaan ini, tidak. Tapi di sini kita mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini loh fungsinya Sibakul. Jadi nanti bagaimana cara mereka masuk ke Sibakul, tahapan-tahapannya seperti apa, ini yang kita sosialisasikan. Nanti mereka itu dengan sendirinya ada kesadaran sendiri, mereka masuk sendiri ke di dalam aplikasi itu dan mereka input sendiri apa yang menjadi kondisi mereka saat ini. Jadi yang dimasukkan itu sesuai data keadaan mereka. Jadi kalau misalnya kami yang menginput atau PPKL yang menginput atau pendamping ini kan agak rawan sekali. Betul, ya. terjadi kesalahan dan tidak terlalu detail mungkin ya Bu ya. Jadi inilah keadaan koperasinya, apa yang menjadi kebutuhan koperasinya ini adalah yang bersangkutan membuat. Nah, di sini juga kita ada program pendidikan dan pemberdayaan koperasi. Nah, di dalam pendidikan ini juga di koperasi-koperasi pesantren ini juga sudah kita dilibatkan di dalam situ. Jadi apa yang menjadi kemauan dari dan kebutuhan dari koperasi ini kita tampung dan kita lihat di Sibakul ini. Nah, kegiatan ini seperti diklat, pelatihan, ini kita memang berpatokan dari Sibakul ini. Jadi ini kita kelompokkan ini Mbak, setiap awal tahun ini kita ada program kegiatan, ini kita kumpulkan, ini koperasi yang baru tumbuh. Artinya yang akan kita berikan ini adalah pelatihan, pendidikan, ini seperti apa. Nah, ternyata ini ada kelompok koperasi yang memang mereka kelemahan mereka di dalam sistem bisnisnya atau usahanya. Ternyata ini yang akan kita nanti berikan diklat seumpama bagaimana cara membuat bisnis plan, bagaimana pembukuan dalam kita berusaha kayak itu ya. Dan ada nanti juga ada kelompok koperasi yang sudah sudah bagus ya, yang sudah bisa kita mandiri lah intinya. Nah, ini yang akan kita dorong. Sekarang kan sedang trennya, tadi Pak Aslam juga menyampaikan bahwa anak-anak milenial digitalisasi ini yang harus kita dorong. Nah, ini kita sekarang sedang menuju koperasi modern. Nah, inilah yang kita kelompok-kelompokkan. Dalam artian dengan adanya Sibakul ini kita tidak kegiatan kita itu memang tepat sasaran gitu. Jadi kalau bahasa orang tuh Mbak, karena data ini adalah yang paling utama ya. Pada saat kita berbicara tapi kita nggak ada data, ini pasti
omong kosong Iya, gitu kan. betul. Seperti Semua by itu. data. Iya benar. Jadi di saat kita ngomong di DIY ini koperasi yang bagus, koperasi aktif itu sekian loh. Seumpama ini memang ada datanya. Nah disinilah yang menjadi kemudahan bagi kami juga. Jadi setiap program-program yang kita sampaikan ke koperasi itu memang benar-benar tepat sasaran dan memang benar-benar apa yang menjadi kebutuhan koperasi tersebut kayak itu. Nah, terus yang menjadi keuntungan lagi apa? Kalau misalnya kita masuk di dalam Sibakul. Jadi kewajiban dari koperasi ini adalah salah satu mereka harus menyampaikan laporan kepada kita itu laporan triwulan. Jadi setiap 3 bulan mereka harus menyampaikan laporan. Nah, untuk koperasi yang sudah aktif masuk di dalam Sibakul, ini mereka sudah menyampaikan laporan secara digital. Nah, kalau selama ini Mbak laporannya di bawah enteng-enteng dibawa ke hard copy ya. Bisa berupa kertas kayak begini nih rawan hilang ya kan. Benar sekali Mbak Anggun. Jadi diantarkan ke dinas itu kan memang nggak efektif, nggak efisien. Betul, apalagi di tengah kondisi sekarang ya. Benar. Belum lagi koperasinya kesusahan, belum lagi kitanya sebagai yang yang akan mendampingi apa sih kesusahan atau kelemahan dari koperasi ini akan menyebabkan akan memakan waktu. Baik. Nah, inilah yang menjadi keuntungan. Selanjutnya juga kita di situ di Sibakul itu membuka peluang atau bagi koperasi bahwa memang kalau anggota umpama ada keluhan-keluhan yang akan disampaikan kepada kami, mungkin kalau ke dinas mereka ada keterbatasan. Iya. Karena image-nya kadang masyarakat ini nggak ada yang kenal ke dinas, nggak usah lah gitu kan ya. Masih maju mundur ya Pak. Benar. Jadi kita membuka di situ Mbak Anggun, mereka kalaupun ada kolom curhat lah intinya. Di koperasi kami ini kayaknya ada sedikit ini pengurusnya akan ada sesuatu. Nah ini disampaikan ke kami. Bisa disampaikan. Tanpa harus datang melalui aplikasi begitu ya Bu. Tetapi ini harus dipertanggungjawabkan. Kita juga siapa yang melapor ini juga akan menyampaikan input KTP-nya. Jadi tidak serta-merta kita langsung menanggapi. Surat kaleng seperti surat kaleng begitu ya. Sekali. Jadi seumpama laporan mereka ini masih bisa kita tanggulangi secara berbalasan di dalam situ, kita balasin. Tapi kalau misalnya permasalahan ini sudah sangat, kita langsung turun ke lapangan Mbak. Langsung turun ke lapangan, kita mediasi, kita atasi. Tetapi benar dalam Sibakul ini masih banyak sekali kekurangan karena ini aplikasi ya. Kita harus selalu update. Jadi ini masih terus tahap berbenahan apa yang menjadi kebutuhan koperasi. Ini akan kita sosialkan dengan aplikasi tersebut. Oke, ini lengkap sekali ini penjelasan dari Bu Helen. Coba kalau untuk Mas Dena ini sudah mendaftar ke Sibakul belum nih kira-kira nih? Dalam waktu dekat juga akan mendaftar. Ini ya kan ini harus mendaftar ini ya kan. Nah, tapi terkait dengan digitalisasi sudah dilakukan belum nih untuk teman-teman dari Mas Dena sendiri? Karena memang ini ya kita tunggu ya karena sebentar lagi nih katanya mau bergabung dengan Sibakul. Ini digitalisasi sudah dilakukan belum? Kalau untuk yang Sibakul sebetulnya sudah terdaftar tapi atas nama CV Pondok. Jadi karena di pondok kami unit usahanya banyak sehingga harus perlahan. Jadi termasuk koperasi ini kita kadang-kadang juga akan masuk ke dalam Sibakul yang binaan dinas koperasi. Dan kalaupun untuk digitalisasi mungkin sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Aslam bahwasanya memang di kami untuk digitalisasi ini sudah berjalan terutama di dalam ranah koperasi. Salah satunya dengan menggunakan jaringan grup-grup WhatsApp yang ada di anggota. Jadi dari kami ada tim media ketika momennya misal lebaran kita buat promo diskon voucher penjualan ketika lebaran. Kita sampaikan ke anggota menyampaikan kepada grup-grup yang ada di mereka. Satu orang misal 20 grup BA, bayangkan kalau ada 50, berapa ratus. Sudah berapa orang ya yang tahu begitu. Dan itu alhamdulillah efektif ketika liburan Idul Adha kemarin kita panen. Waduh, bisa panen apa nih Mas? Panen omset 70-80 bisa alhamdulillah. Karena tempat koperasi kita strategis di Jalan Wonosari Jogja. Jadi banyak turis yang dari Jogja ke Wonosari maupun Wonosari di Jogja sehingga banyak yang akhirnya mengetahui ada promo tersebut akhirnya juga mampir untuk membeli. Kemudian dari koperasi alhamdulillah juga mengikuti kegiatan yang dari Dinas Koperasi UKM DIY ya. Salah satunya juga digital marketing, kemudian klinik inkubasi yang belum lama ini juga salah satunya checking kelemahan di kita di mana. Salah satunya juga terkait dengan
digital marketing juga ya, karena kita menyadari belum ada platform atau website resmi khusus untuk media pemasaran dan penjualan, karena salah satunya ya kita juga bingung mau pembuatannya kemana. Kemudian kita masih dalam tahap seperti sosial media dan terutamanya WA bisnis atau WhatsApp yang dari anggota itu sendiri. Oke, nah ini mumpung ada Bu Helen dan juga Pak Aslam, ini yang dibutuhkan oleh teman-teman di Pesantren Al-Mumtaz ini seperti apa anggota-anggotanya? Apa nih yang dibutuhkan? Salah satunya yaitu terkait dengan kelembagaan. Kelembagaan ini dalam artian di kita memang mungkin banyak juga ya di pesantren ya Pak Aslam, bahwasanya administrasi itu di pesantren wah bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Gimana nih maksudnya nih Mas Dina? Pak, mungkin banyak contoh ya, mungkin sudah disampaikan oleh Bu Helen. Pesantren banyak, tetapi yang berbadan hukum, nah itu salah satu indikator bahwasanya untuk membuat koperasi kan pasti ada yang namanya administrasi. Iya. Nah itu bayangkan kalau mengurus seperti itu, mungkin pandangan mungkin agak kesulitan ya. Salah satunya administrasi ya. Nah, kemudian apalagi kalau sudah akhir tahun seperti ini November besok paling dari dinas koperasi monggo RAT. Nah itu kalau sudah persiapan nih kayaknya Mas Dina nih. Alhamdulillah sudah persiapan. Nah bagaimana dengan koperasi yang lain? Kalau di kita pun akhirnya juga terus berbenah, tapi tetap SDM yang tata kelola kelembagaan ini yang perlu kita dorong untuk terus berbenah. Dan juga terkait dengan digital marketing mungkin itu perlu, bahwasanya terkait dengan IT memang untuk anak-anak idenya ada, tapi untuk penggunaannya ini karena ya berbasis data yang dikembangkan bisa jadi disalahgunakan dan juga istiqomah penggunanya. Karena seperti yang disampaikan Bu Helen, si bakul saja standby, apalagi besok kalau di kami ada website yang harus standby. Nah, itu memang salah satu yang perlu dari kami terkait dengan kelembagaan dan juga digital marketing. Oke, baik. Ini kalau dari Pak Aslam Ridho ini terkait dengan penguatan SDM tadi ya, ini juga menjadi salah satu PR ya Mas ya. Nah ini harus seperti apa ini Pak? Karena tidak dipungkiri ya, ini kalau kita berbicara si bakul ataupun juga digital, IT dan lain sebagainya itu kan hanya perangkat begitu. Tapi kan kemampuan tetap ya di diri kita. Nah ini untuk penguatannya seperti apa Pak? Yang pertama saya sampaikan terkait dengan seberapa persen kegiatan-kegiatan UKM-nya pesantren itu sudah masuk di Sibakul. Saya kalau yang terkait badan hukum koperasi yang masuk di Sibakul mungkin masih dalam hitungan jari. Tapi saya yakin yang kegiatan UKM itu kayak bikin roti, bikin kue, bikin sabun deterjen dan yang lain-lain itu saya yakin sudah ada beberapa yang mereka sudah masuk di Sibakul. Tapi mungkin bukan dalam kapasitas kelembagaan koperasi. Kemudian yang kedua itu pertanyaannya Mbak Helen tadi itu menjadi tugas kita semua, pengurus pesantren, kemudian kita-kita juga yang ada di Komisi B dan di Dinas Koperasi. Apa pertanyaannya? Pertanyaan klise, untungnya apa nek kemudian ujung-ujungnya ya Pak ya tetap ya. Iki dadak nganggo di badan hukumi koperasi iki untungnya apa? Nah, ini yang menjadi tantangan kita bersama, itu tantangan jadi pengurus pesantren, pengurus takmir masjid, pengurus entitas-entitas yang spesifik itu, dan kita-kita yang ada di pemerintahan daerah. Karena sekali lagi membangun mindset itu tidak mudah. Jadi perlu perkuatan basis literasi tadi itu. Perlu diyakinkan bahwa kalau teman-teman pesantren itu kan passwordnya itu bagaimana anfa itu artinya lebih bermanfaat. Nek dengan dibagawe ke badan hukum koperasi itu, iki lho, nanti akan lebih bermanfaat. Nek kowe iso lebih bermanfaat, kuwi iso luwih barokah, gitu kan, dengan bahasa-bahasa. Betul, pendekatannya tetap ya. ya. Artinya akan menambah nilai itu. Kalau dengan seperti ini manual, mungkin kamu bisa membuat manfaat itu sekian, tapi dengan badan hukum koperasi
itu manfaatmu itu akan lebih luas lagi sehingga bisa memberikan manfaat kepada halayak yang lebih banyak. Jadi intinya adalah bagaimana membangun mindset. Ya. Kecuali kalau perkuatan basis digitalisasi itu mungkin nanti sudah jalan lah itu nek cara motor ini diseteli krik tekan kono isa. Tapi kalau yang membangun mindset tadi itu memang harus proses ya Pak. Harus by proses artinya nek goleki progresi itu pasti harus ada proses dulu ya. Proses ini harus bersama-sama simultan antara pengurus takmir masjid, pengurus pesantren, kemudian kita dan saya dan Mbak Helen yang di pemerintahan gitu. Itu yang intinya adalah bagaimana membangun mindset. Kalau pertanyaannya hari ini belum banyak kegiatan ekonomi yang di pesantren itu yang belum di badan hukum kan koperasi. Kemudian belum banyak yang masuk di aplikasi Sibakul gitu kan. Nah, menurut saya itu kuncinya adalah membangun mindset tadi itu. Itu Pak Anggun. Oke, baik, terima kasih. Kita langsung lanjutkan ke Bu Helen. Bu Helen mungkin di kesempatan yang baik ini boleh disampaikan closing statement-nya atau mungkin juga boleh disebutkan beberapa keuntungan ya Pak ya terkait dengan seperti apa kalau mereka sudah berbadan hukum, mungkin boleh singkat saja, silakan Bu Helen. Baik, jadi Mbak Anggun tadi menambah sedikit ya dari Pak Aslam tadi apa yang disampaikan oleh Mas Dena bahwa sangat yakin bahwa di Koperasi Al-Mumtaz ini tadi kalau misalnya memang kelembagaannya dia memang belum termasuk di dalam Sibakul, tetapi kami sangat yakin anggotanya itu sudah menikmati kemudahan-kemudahan yang sudah kita sediakan ya, sudah kita laksanakan. Nah, ini juga terjadi sebenarnya di koperasi-koperasi lain. Kalau misalnya di saat udah masuk koperasi Sibakul belum? Oh, belum, nggak tahu, belum. Gimana sih ini? Nah, itu. Nah, tapi sangat yakin di sekian banyak apalagi yang anggotanya UKM ya, itu yang koperasi pemasaran, mereka itu sebenarnya sudah termasuk di dalam Sibakul tersebut. Nah, ini yang menjadi PR kita juga, artinya memang loh kok anggotanya udah, kok koperasi yang punya lembaga badan hukumnya kok belum kayak itu. Ini jadi catatan tersendiri bagi pengurus Mas Dena, artinya segera mungkin. Nanti mungkin dari 50 anggotanya tuh mungkin separuhnya udah termasuk sebenarnya, tetapi mungkin mereka pakai bendera mereka sendiri. Nah, ini yang kami harapkan. Yang digitalisasi tadi benar sekali Pak Aslam. Jadi memang kita harus bertransformasi ya, harus bagaimana nanti dengan adanya digitalisasi ini semua yang kita laksanakan ini lebih efektif, lebih cepat. Betul. Nah, mungkin closing statement-nya bahwa kita berpikir bahwa pondok pesantren yang ada di Indonesia ini sekitar 31.000 pondok pesantren. Jadi jumlah santrinya sekitar 4,30 juta ya santri ini yang kami browsing Mbak Anggun. Jadi kami membayangkan artinya yang kami dapat info bahwa 45% itu hampir setengahnya berarti memiliki potensi ekonomi di dalam kelompok pesantren itu. Nah, ini yang kita bayangkan bagaimana kalau mereka ini berinovasi. Bagaimana santri-santri muda, cendekiawan, terus generasi milenial ini mereka kolaborasi yang penting itu adalah komitmen. Kita membayangkan bagaimana nanti dampak ekonomi yang berjalan di situ. Nah, ini adalah tantangan besar buat kita, tadi sudah disampaikan juga sama Pak Aslam. Ini adalah tantangan untuk kita dan kami juga akan terus berbenah untuk melakukan sosialisasi, pendampingan terhadap pesantren tersebut. Oke, baik, luar biasa. Jadi kolaborasi inovasi ya Bu ya. Untuk Mas Dina silakan boleh diberikan closing statement-nya singkat saja, silakan Mas. Iya. Memang di tataran pemerintah ini juga mungkin juga jadi masukan untuk karena edukasi itu sangat penting sekali. Oke, edukasi. Memang kalau di kami sudah secara internal sudah disampaikan bahwasanya koperasi ini salah satu ikhtiar atau cara kita untuk mendapatkan yang namanya bisyarah atau artinya itu pendapatan selain anggotanya mayoritas pengurus sudah dapat gaji dari pondok. Bagaimana kalau kita cari kesejahteraan kita yang lain? Salah satunya kita mendirikan koperasi. Itu salah satu
jalan untuk indikator, menuju kesejahteraan ya. Sehingga kita tidak perlu repot yang namanya kekurangan pendapatan di salah satu sisi, karena kita punya sisi pendapatan yang lain. lain. Salah satunya koperasi. Untuk edukasi ini kita terus dorong supaya teman-teman yang di pengurus lain yang calon anggota ini, ayo jangan sampai udah jadi calon malah nggak jadi. Udah, karena menunggu 2 tahun itu nggak mudah. Tapi ketika nanti jadi anggota banyak manfaat yang kita berikan. Salah satunya edukasinya sebut-sebut. Kalau manfaat jadi anggota enak, salah satunya dapat SHU. Kemudian yang kedua nanti kita permudah untuk penjualan produk karena kita punya marketplace, kemudian punya jaringan jamaah juga, kita bantu untuk penjualan produk, kan bisa jadi membantu pendapatan dari mereka. Betul. Kemudian selain itu kita bisa kenalkan ke koperasi yang lain. Kita termasuk koperasi primer ya, tapi di sekundernya kita termasuk koperasi syarikat dagang bisnis pesantren, yaitu kumpulan koperasi pondok pesantren SDIY itu gabung jadi satu. Itu ada koperasi syarikat bisnis dagang bisnis pesantren. Itu salah satunya. Itu anggota kita yang punya produk kita tawarkan ke koperasi yang lain melalui jalur koperasi sekunder tersebut. Jadi banyak manfaat utama. Benefitnya banyak ya Mas ya berarti ya. Baik. Nah, kemudian itu edukasi, kemudian inovasi. Memang kalau koperasi tidak inovasi ya nanti akan gitu-gitu aja ya Mas ya. Aja. Anggota juga akan menilai koperasi bosan, ya udah tinggal. Kalau kita terus berinovasi bagaimana supaya akan ada warna ya Mas ya. Kemudian kolaborasi kita tidak bisa, walaupun mandiri menghidupi ya, tapi kita tidak bisa benar-benar mandiri dalam arti yang mandiri ya. Tapi tetap butuh yang namanya jaringan atau networking. Salah satunya juga melalui pemerintahan, kemudian melalui jalur dinas-dinas juga, sehingga kita tidak berjalan sendiri, tapi kita butuh untuk pihak lain untuk membangun koperasi kita untuk maju. Baik. Terakhir Pak Aslam Ridho, silahkan boleh diberikan closing statement-nya di perjumpaan kali ini. Yang pertama saya percaya kalau Al-Mumtaz ini kan memang kiainya itu masih kiai muda dan kiai energik dan berwawasan luas ya. Saya kenal baik dengan Kiai Khairon Marzuki itu yang sahabat saya, ini mendirikan pesantren tahun 2012, hari ini sudah ada sekian unit pendidikan yang didirikan, lembaga ekonomi di dalamnya, sehingga ternyata faktor pimpinan pondok pesantren itu juga berpengaruh tadi itu. Nah, oleh karena itu closing statement saya, kami yang di DPRD mengajak kepada teman-teman yang bergabung di forum komunikasi pondok pesantren, karena hampir semua pondok pesantren itu ada kegiatan ekonomi. Saya sudah sangat husnudon, para santri itu sudah sejak awal dididik dengan fikih muamalah. Fikih muamalah itu teori-teori bisnis teori-teori ekonomi yang dipakai di bank-bank syariah itu kan sebenarnya dari basis fikih muamalah. Dan saya sangat yakin teman-teman, para kiai, para masyayikh, para santri di pesantren itu sangat paham gitu, menguasai teori-teori ekonomi yang ada di fikih muamalah. Tinggal bagaimana ada inovasi-inovasi tadi itu, kemudian ada keberanian untuk mengelola kegiatan ekonominya itu dengan pola-pola yang profesional. Saya yakin dengan pengelolaan pola-pola profesional, kegiatan ekonomi yang ada di pesantren itu akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Salah satunya dengan koperasi. Baik, boleh kita beri tepuk tangan untuk tamu hari ini, luar biasa. Terima kasih Pak Aslam Ridho, Mas Dina, terima kasih banyak, dan juga Bu Helen. Ini semoga Mas Dina obrolan hari ini bisa disebarluaskan ya ke teman-teman yang lain ya, biar semangat lagi begitu ya. Baik, dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan podcast Angkat Koper atau obrolan singkat tentang koperasi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan jangan lupa, tidak bosan-bosannya kami terus mengingatkan agar protokol kesehatan ini menjadi yang utama. Akhir kata, saya Irin Anggun pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan.